warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita telah dapat hadir di SDN 04 Setia ini dalam rangka pendampingan yang kedua untuk CGP. Yang sama-sama kita hormati Ibu Korwil sekaligus pengawas wilayah kita, kebetulan SDN 04, kemudian Bapak Kepala SDN 04 dan CGP hebat kami, ibu-ibu yang teman sejawat dalam hal ini mendampingi dan juga memberikan apresiasi kepada CGP kami. Kemudian syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita. Kemudian selawat perhatikan salam kita kirimkan kepada Rasul besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menampilkan bakja dan visi guru penggerak yang akan dipresentasikan oleh CGP. Jadi dalam hal ini penampilan dari Ibu Darmila Putri nanti akan diberikan saran dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Korwil, dan juga ibu-ibu teman sejawat dari CGP kami. Dalam hal ini yang akan ditampilkan itu berkaitan dengan visi guru penggerak dan bagaimana prakarsa perubahan yang telah diterapkan oleh CGP tersebut. Dan dia sudah melaksanakan di dalam kelas dan terutama di lingkungan sekolah kita ini. Nah, dalam hal ini dengan tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ibu CGP kami untuk mempresentasikan pembelajaran yang telah dipelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kepada Ibu Darmila Putri kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya kepada Ibu pengajar praktik kami, Bu Elis Arita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah, kesempatan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita kirimkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Selayaknya lah kita kirimkan sepotong doa untuk beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapat syafaat beliau. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Korwil Kecamatan Dua Koto, Ibu Rafika Hurairi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 04 Setia, Bapak Elsa Junaidi. Dan yang sama-sama kita hormati pengajar praktik kami Ibu Railis Erita, dan seterusnya yang kami hormati ibu-ibu rekan sejawat guru SD Negeri 04 Setia. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat melaksanakan diskusi pada kesempatan hari ini tentang visi guru penggerak yang telah direncanakan atau diprogramkan pada pendidikan guru penggerak angkatan
9 ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada hari ini di ruangan kelas 6 kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi yang pada akhir nantinya akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita yang pada saat ini. Nah, melalui visi ini nantinya setelah visi sekolah kita gabungkan dengan visi penggerak yang sudah kami buat, akan mewujudnya cita-cita sekolah kita pada murid atau generasi yang akan ke depannya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu kita, izinkan saya mempresentasikan visi calon guru penggerak angkatan 9 yang telah kami buat. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya mencoba untuk mempresentasikan. Sebelumnya, mari kita sama-sama melihat, mengamati puisi dari Insinyur Soekarno ini. Aku melihat Indonesia, jika aku berdiri di pantai Nyelinep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nyelinep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan gunung lainnya, aku tidak melihat lagi Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi aku Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku akan melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Nah, dari puisi Soekarno ini Bapak Ibu mencerminkan bagaimana nanti Insinyur Soekarno melihat Indonesia ke depannya. Begitulah kita pula nantinya, bagaimana kita melihat dari sekecil bagian dari diri kita dan akan yang menjadi besar nantinya ke depannya untuk generasi kita yang akan datang. Di sini Bapak Ibu saya sampaikan visi saya di sini terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter dan cakap teknologi dalam mewujudkan iklim positif di lingkungan sekolah. Dan untuk mewujudkan visi ini yang di dalamnya yaitu mengandung elemen profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam visi, unggul dalam prestasi yaitu kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Dan untuk sikap yang berkarakter itu akan di dalam masuknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Dari elemen profil pelajar Pancasila tadi yang dituangkan dalam visi tersebut, maka untuk mewujudkan visi yang tadi, maka di sini diambillah prakarsa perubahan, yang dimana prakarsa perubahan ini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui grafik organizer atau GO dan teknologi. Dalam pemanfaatannya
mana aset yang akan dimanfaatkan di sini yaitu yang pertama sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah kita. Yang kedua sumber daya manusia yang mendukung, itu nanti termasuk dukungan dari rekan sejawat Bapak Ibu semua sekaligus pada peserta didik termasuk sumber daya manusia. Yang ketiga sumber daya alam termasuknya yaitu lingkungan sekolah kita dan motivasi dari semua pihak mulai dari bukorwil, dari pengawas, stakeholder yang ada di sekolah kita tentang pendidikan kita sampai nanti di sana bisa jadi mencakup kepada wali murid peserta didik kita. Itu termasuk kepada poin 4 motivasi dari semua pihak. Untuk mewujudkan visi yang tadi, kita perlu perubahan prakarsa dengan sarana atau pendukung yaitu menggunakan mode inquiry apresiatif, di mana di sini inquiry apresiatif ini mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Ya Bapak Ibu semuanya, untuk mewujudkan visi guru penggerak tadi yang telah kami buat melalui prakarsa atau langkah-langkah, di sini kami ambil modelnya inquiry apresiatif, yang mana tadi di sini adalah memunculkan bagaimana kita mewujudkan strategi perubahan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik itu nanti Bapak Ibu strategi yang ada bisa kita manfaatkan dengan lingkungan kita seperti yang aset yang dimanfaatkan yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Berikutnya Bapak Ibu, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini Bapak Ibu, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Sebelum Bapak Ibu saya masuk ke metode Bagja ini, alangkah baiknya tadi visi saya sebagai guru penggerak adalah sudah saya tayangkan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter dengan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan iklim positif di lingkungan sekolah. Setelah ini nanti akan saya tayangkan bagaimana hubungannya dengan visi sekolah kita. Karena di sini nanti visi sekolah kita akan berhubungan, akan bergantung satu sama lain dengan visi yang kami buat sebagai guru calon penggerak. Nah, untuk tahapan berikutnya tadi yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Nah, apa itu Bagja Bapak Ibu? Nah, untuk membuat visi dan visi ya Bapak Ibu maaf, untuk mengambil visi dan mewujudkannya tadi melalui langkah prakarsa perubahan, kita perlu mengambil langkah melalui Bagja ini yang terdiri sebenarnya Bapak Ibu, Bagja ini adalah sebuah singkatan di mana B itu adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua, A-nya itu adalah ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Dan yang J-nya adalah jabarkan rencana. Dan yang A-nya adalah atur eksekusi. Nah, dalam langkah tahapan Bagja ini, melalui prakarsa perubahan yang sudah saya jelaskan tadi, maka nanti akan terwujudlah visi yang kita impikan untuk mewujudkan generasi peserta didik atau sekolah kita yang lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Bagaimana tahapan Bagja ini dimasukkan ke dalam prakarsa perubahan kita untuk mewujudkan visi tersebut Bapak Ibu, mari kita bahas. Yang pertama,
sesuai alurnya tadi, prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui penggunaan graphic organizer atau GO dan teknologi. Nah, di sini prakarsa ini Bapak Ibu akan mewujudkan nanti dengan adanya kreativitas peserta didik kita untuk dalam penggunaan GO atau teknologi, terwujudlah peserta didik yang berprestasi. Di dalam berprestasi itu pun kita harapkan juga nanti peserta didik kita berkarakter, di mana karakter di sini juga sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, yang untuk kreativitas yang tadi juga tertuang juga di profil pelajar Pancasila, di mana dia di sana ada yang mandiri, kreatif, cerdas, bernalar kritis. Itu semuanya bersaling bergabung sehingga akan menciptakan generasi yang baik ke depannya nanti Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dalam melaksanakan prakarsa perubahan ini, kita masukkan ke langkah bakja kita yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define ya Bapak Ibu. Di mana di sini pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan penyelidikan kekuatan aset, potensi, peluang atau mendefinisikan tujuan kita. Nah, pertanyaan yang saya buat untuk membuat visi yang tadi dan bagian B ini adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan media graphic organizer dan teknologi. Nah, dari pertanyaan yang dibuat tadi Bapak Ibu, tindakan apa? Nah, maka dapatlah kita di sana membuat tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan juga dengan ibu guru rekan sejawat semua tentang penggunaan grafik tadi dan teknologi. Yang kedua, saya akan mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penggunaan media graphic organizer dan teknologi. Yang ketiga yang akan saya lakukan adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Apakah nanti di sini Bapak Ibu karakter siswa kita semuanya berbeda ya Bapak Ibu? Sesuai nanti karakter ini juga akan membawakan bakat dan minat anak kita, kodrat alam anak kita juga sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kembali Bapak Ibu masih dalam tahap bakja tadi. Yang kedua tadi ada A, ambil pelajaran atau discover, di mana di sini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Di mana pertanyaan pada tahap ambil pelajaran ini Bapak Ibu, saya buat yaitu siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan media graphic organizer dan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan yang kedua, untuk mendukung prakarsa ini Bapak Ibu, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik kita. Di sini dari pertanyaan tadi Bapak Ibu, saya ambil tindakan atau penyelidikannya yaitu mencari referensi tentang guru yang ahli dalam penggunaan media graphic organizer
dan teknologi. Yang kedua, langkah tindakan yang kita lakukan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik. Untuk langkah berikutnya Bapak Ibu yaitu G-nya gali mimpi. Nah, di mana di sini gali mimpi atau dream diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, jadi Bapak Ibu di tahap gali mimpi ini kita membayangkan bermimpi kita Bapak Ibu apabila visi kita itu sudah terwujud. Kira-kira bagaimana hasilnya di sekolah ini? Nah, pertanyaan yang muncul yaitu yang saya buat, apakah pemanfaatan media, grafik, organizer, dan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Di sini tadi sudah dibilang Bapak Ibu, pertanyaan ini menyangkut kita bayangkan sudah terlaksana Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika pemanfaatan media GO dan teknologi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Kita bayangkan bagaimana perasaan kita Bapak Ibu seandainya prakarsa perubahan yang kita buat tadi untuk mewujudkan visi kita sudah terwujud semuanya. Nah, di gali mimpi inilah Bapak Ibu kita tuangkan pertanyaannya dan tindakannya apa. Dan yang selanjutnya adalah apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan media GO dan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana di sini Bapak Ibu tadi kita akan mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter, yang mana sudah dituangkan tadi di awal semuanya itu ada dimensi di dalam dimensi profil pelajar Pancasila kita. Yang pertama tadi ada bernalar kritis, mandiri, Bapak Ibu, dan untuk berkarakternya beriman dan bertakwa, ada berakhlak mulia, berkebinekaan global. Nah, untuk melaksanakan, untuk menjawab gali mimpi yang tadi Bapak Ibu seandainya sudah terlaksana, maka tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, ini kan Bu, Bapak Ibu kita berhayal-hayal tadi sudah terlaksana ya, gali mimpi. Nah, kita akan membuat, yang akan kita lakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik kita. Kita buat di sana lembar observasinya, mana yang sudah berkreatif, peserta didik kreatif di bidang apa dia, umpamanya si Ali, dia berkreatif di bidang apa. Nah, di situ Bapak Ibu kita ambil lembar observasinya. Dan si B mungkin di bagian mana dia, karena peserta didik kita Bapak Ibu semuanya kebutuhannya berbeda, bakat minatnya juga berbeda sesuai kodrat alam yang dibawanya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, tuh Bapak Ibu kalau sudah terlaksana visi kita tadi, pasti perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, apa perasaan kita Bapak Ibu? Ya Bapak. Pasti bahagia ya Bapak Ibu, pasti kita bahagia sekali karena visi kita terwujud. Dalam bayangan tadi anak kita sudah berprestasi dalam ilmu, berprestasi dalam agama, berprestasi dalam hubungannya sebagai manusia sosial. Nah, alangkah perasaan kita di sana sangat senang, bersemangat untuk terus meningkatkan kreativitas peserta didik kita ke depannya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila serta berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Mungkin di sini di profil pelajar Pancasila kita mungkin misalnya ibu Korwil kita
sebagai stakeholder dalam pendidikan kita, bisa jadi mungkin kita ambil sebagai referensinya untuk mengenai dimensi profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Itu dia untuk tahap gali mimpi. Yang berikutnya adalah C-nya, Bapak Ibu, jabarkan rencana. Tadi kita sudah berhayal-hayal, Bapak Ibu. Setelah kita hayalkan, kita ambil langkah pertama tadi, Bapak Ibu, buat pertanyaan awal. Yang kedua, ambil pelajarannya. Setelah kita hayal-hayalkan, ini yang terjadi. Wah, senang sekali. Nah, sekarang kita jabarkan, Bapak Ibu. Mulailah kita melangkah, Bapak Ibu, dijabarkan rencana, membuat desain kita, Bapak Ibu, di mana di sini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, tahap ini, Bapak Ibu, pertanyaan yang kita ambil adalah apakah langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan media GO dan teknologi dan pembelajaran. Apakah kita sudah membiasakannya seperti itu, Bapak Ibu? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah berbasis teknologi dan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik kita dalam pembelajaran. Karena kenapa, Bapak Ibu? Peserta didik kita sudah ada kodrat alamnya, dibawanya sejak lahir, dan kodrat alam inilah nanti yang dibawanya dan akan kita tuntun mengikuti kodrat zamannya, Bapak Ibu. Kenapa? Zaman kita sekarang sudah zaman 4.0 yang sama-sama kita ketahui teknologinya canggih-canggih, Bapak Ibu. Nah, disinilah makanya kami angkat tadi pemanfaatan teknologi. Nah, berikutnya adalah bagaimana usaha menjaga keberlanjutan penggunaan media GO dan teknologi agar terus dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Jadi nantinya, Bapak Ibu, apabila sudah kita buat ini berlanjut, Bapak Ibu, tidak berhenti di situ saja. Nah, untuk tindakannya yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Otomatis sudah kita buat ya, Bapak Ibu, perangkat pembelajaran dengan menggunakan GO tadi dan pemanfaatan teknologi. Berikutnya LKPD, instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang menggunakan GO. Sesuai yang kita pelajari, Bapak Ibu, sudah kemarin itu, Bapak Ibu, tentang grafik atau konsep-konsep untuk mendukung daya pikir kritis anak, Bapak Ibu, untuk memunculkan anak berpikir kritis. Sehingga kenapa GO Bu Putri diangkat? Karena GO ini merupakan media yang membuat anak berpikir kritis dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, berikutnya, ya Bapak Ibu, pemberian reward. Nah, jangan kita sambil nyuruh-nyuruh saja ya Bapak Ibu. Dan nanti tindakan di sini adalah kita suruh anak mengerjakan tugas, kita suruh ya kita berikan dia reward, kita pun sebagai motivasi untuk peserta didik kita untuk belajar lebih giat lagi sehingga nanti kreativitasnya akan lebih muncul lagi sehingga menciptakan pelajar atau peserta didik yang berprestasi. Nah, reward ini kan Bapak Ibu nggak harus ya Ibu rewardnya berupa benda ya Bapak Ibu. Pujian saja sudah termasuk sebagai reward buat peserta didik kita Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu di sini atur eksekusi, di mana diatur berarti langkah-langkah sudah kita kerjakan semua Bapak Ibu, tinggal pelaksanaannya bagaimana. Di mana di sini tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan media GO dan teknologi dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Yang kedua, kapan rencana ini akan dilaksanakan Bapak Ibu? Nah, untuk tindakannya Bapak Ibu, tentulah yang
terkait di bidang ini semua, yaitu stakeholder yang terkait dalam pembelajaran. Misalnya kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua peserta didik, orang tua dan peserta didik. Dan tidak juga menutup kemungkinan ya Ibu, mungkin Ibu Korwil dan Ibu pengawas kita juga stakeholder di bidang sini. Dan Bapak Ibu, terus apa lagi tindakannya, yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan media GO dan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Jadi di sini Bapak Ibu, Bu Putri, apakah harus tiap hari? Itu tergantung kesepakatan kita Bapak Ibu. Yang penting nanti untuk pelaksanaannya kita di sini membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan media GO. Nah, Bapak Ibu, itulah visi guru penggerak yang kami, calon guru penggerak angkatan 9 yang kami buat dengan prakarsanya yang menggunakan metode inquiry apresiatif, dan dituangkanlah dia dalam langkah bagja sehingga nantinya Bapak Ibu akan terwujud visi kita dan yang akan berhubungan dengan visi sekolah kita Bapak Ibu. Sebelum kita mulai diskusi Bapak Ibu, saya akan tampilkan sedikit tentang visi, bagaimana visi sekolah kita Bapak Ibu. Apakah ada sangkut pautnya, apakah berhubungan dia dengan visi yang telah kami buat. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ini dia visi SD Negeri 04 Setia, Kecamatan Dua Koto. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, terampil dan berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Di mana tadi Bapak Ibu, visi yang telah kami buat, terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter dan memanfaatkan teknologi sehingga terwujudnya sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kira-kira visi yang telah saya buat ini dengan visi yang sudah dibuat oleh sekolah kita? Seterusnya Bapak Ibu, kita lihat dulu setelah yang tadi. Ini Bu Bapak Ibu, kita diskusikan kalimat berikutnya Bapak Ibu, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini Bapak Ibu sudah ada kalimat rumpang kita, cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Untuk mengisikan yang nomor 1 Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nanti akan saya bagi sticky note Ibu yang warna pink, silakan diisi, baru kita tempel di depan Bapak Ibu secara bersama. Satu pertanyaan saja atau langsung
kita isi untuk jawaban nomor 1 saja. Yang warna pink, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan Bapak Ibu untuk nomor 1. Kalau sudah Bapak Ibu silakan ditempelkan di kita memimpikan murid yang titik-titik. Bapak Ibu silakan ditempelkan ke depan. Ini Bapak Ibu silakan ya diisi sticky note kita sampai nomor 6. Nah, sambil mengisi Bapak Ibu di sini bagaimana tadi kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berilmu serta berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang berintek, mandiri, inovatif, kreatif, berkebinekaan global, berkarakter dan bergotong royong. Berikutnya Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang beriman dan berkarakter, kreatif, berkebinekaan, bekerja sama, kritis dan mandiri. Berikutnya Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang berkarakter, inovatif, mandiri dalam belajar, serta toleran sesama teman sejawat. Berikutnya, kita memimpikan murid yang bahagia, aktif, produktif, unik, disiplin, dan kewajiban harus dilaksanakan. Seterusnya Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, soleh, soleha, berguna bagi orang tua, nusa, dan negara. Terakhir, memimpikan murid yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itulah Bapak Ibu yang kita isi tadi. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah, silakan ditempel Ibu. Dengan sticky note warna biru ya Bu Min, silakan ditempel Ibu.
ditempel Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita adalah individu yang unik, yang memiliki kemampuan yang berdasarkan dengan yang berbeda dengan satu yang lainnya. Yang kedua, murid adalah ciptaan Allah, generasi penerus yang jujur, adil, disiplin. Berikutnya, generasi yang akan kita persiapkan untuk masa depan bangsa kita. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Berikutnya, pribadi yang unik yang masing-masing mempunyai kelebihan yang bisa dimunculkan. Berikutnya Bapak Ibu, pribadi yang unik yang masing-masing mempunyai kelebihan yang akan dimunculkan untuk peserta yang akan menjadi yang kreatif dan berprestasi. Itulah Bapak Ibu untuk kita percaya bahwa murid kita adalah. Dan seterusnya untuk ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Silakan Bapak Ibu diisi sticky note-nya dan ditempel Bapak Ibu. Warna hijau ya Ibu Ida. Ya. Kuning. Ya. Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada peserta didik. Pendidikan karakter dan budi pekerti yang luhur. Pendidikan karakter dan budi pekerti luhur. Pendidikan karakter dan pendidikan karakter. Jadi itu tadi Bapak Ibu di sekolah kita mengutamakan. Berikutnya Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan Bapak Ibu diisi. Waiting, Bluetooth connected. Dimana Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Murid berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Dan murid kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang layak, dan murid kita sadar betul bahwa pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang luhur. Dan terakhir Bapak Ibu, murid kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dan untuk kalimat rampung berikutnya Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk
Untuk apa Bapak Ibu? Silakan ditempel sticky note yang telah kita isi. Di mana Bapak Ibu untuk kalimat rampung berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun murid agar mendapatkan kebahagiaan. Berikutnya Bapak Ibu dapat mengarahkan murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dapat menuntun membimbing sesuai kodrat yang dimilikinya. Dapat membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan. Dapat menuntun murid agar mendapatkan kebutuhannya. Silakan Bapak Ibu untuk kalimat rampung kita yang terakhir. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa silakan Ibu ditempel. Kalimat utama kita terakhir Bapak Ibu, kita yang warga sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai kodrat alam yang dibawanya sejak lahir. Yang kedua, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya saling melengkapi. Yang ketiga, anak-anak memiliki keistimewaan masing-masing. Yang ketiga, anak memiliki keistimewaan masing-masing. Anak memiliki bakat yang berbeda. Setiap anak memiliki bakat dan memiliki kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya saling melengkapi. Nah, inilah Bapak Ibu kalimat rampung untuk cita-cita untuk murid kita, yang dari sinilah nanti Bapak Ibu akan tertuang visi kita yang akan terwujud bagaimana murid yang kita dambakan seperti apa yang Bapak Ibu berkarakter. Mungkin kita percaya bahwa murid itu sebagai apa Bapak Ibu, dan di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu, dan seterusnya. Kita sadar bahwa murid kita itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu, dan berikutnya warga di sekolah ini kita yakin untuk bagaimana Bapak Ibu, dan warga sekolah paham bahwa murid itu bagaimana ke depannya Bapak Ibu. Dari kalimat rampung yang tadi inilah Bapak Ibu yang akan tertuang nanti visi kita. Hanya itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik kami, Ibu Raini Serita. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Darmila Putri yang telah semangat dengan semangat
dengan antusiasnya menyampaikan bagja, persentase tentang bagja, dan juga visi sebagai guru penggerak. Kita berikan aplaus dulu kepada. Oke, ini sebenarnya harus didengar oleh Bapak Kepala Sekolah. Satu-satunya aset dari Kosong Setia bersyukur katanya Bapak Kepala Sekolah dapat aset CGP hebat. Mudah-mudahan bertambah untuk tahun yang akan datang. Itulah visi dan bagja yang telah disampaikan oleh Ibu Darmila Putri. Mungkin dari penjelasannya sekilas tadi ada yang mengganjal di hati kita atau ada yang merupakan saran. Kami harapkan saran dan kritikannya dari ibu-ibu dan juga Ibu Korwil sangat kami harapkan. Untuk itu kami minta beberapa tanggapan. Yang pertama kami minta kepada Ibu Korwil dulu ya, Bu Putri. Nah, silakan kepada Ibu Korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di mana pagi menjelang siang ini kita semuanya masih tetap semangat dan sehat. Itu adalah anugerah paling besar. Semoga yaitu kita dalam mengikuti pendampingan untuk guru kita yang hebat ini di CGP diberikan Allah kemudahan dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hadiahkan selawat dan salam karena masih dalam bulan kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Kita hadiahi doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah Tuhan menganugerahkan pengajar praktiknya langsung dari Kecamatan Dua Koto dan juga masih berdomisili di daerah kita sendiri. Dan yang sama-sama kita hormati juga di sini tentu adalah yang merupakan kebanggaan kita, guru, yaitu calon guru penggerak kita yang didampingi langsung oleh pengajar praktiknya di daerah sendiri. Dan tentu di sini adalah berkat dukungan dan motivasi yang tidak lepas dari pimpinan yang terhormat Bapak Elsa Junaidi, yaitu MSI. Dan seterusnya juga tentu di sini adalah mitra kerja, dukungan teman sejawat. Ini sangat luar biasa karena dengan bekerja samalah semua program, baik itu yang akan diarahkan nantinya di dalam pendidikan ataupun di dalam program calon guru penggerak yang akan juga nantinya di bawah bimbingan pengajar praktik. Dan juga ini adalah ada Bu, yaitu bakal calonnya juga alhamdulillah kita doakan bertambah 2 dari 04, yakni Ibu Kiswartati dan Ibu Rini Febrianti. Semoga nantinya Ibu Yasniwan, semoga nanti ibu yang lain juga menyusul ya. Dan alhamdulillah ini Ibu Yasniwan, Ibu Kiswartati sudah merupakan langkah awal melihat bagaimana pelaksanaan ya kegiatan kita pada hari ini pendampingan 2 CGP Angkatan 9 atas nama Ibu Darmila Putri SPD SD dengan memaparkan tadi modul 1, 1.1, 1.2, 1.3. Alhamdulillah dari paparan tadi Ibu hanya memotif yang paling bahagia sekali dari bagjanya. Bagjanya tadi sudah diurai satu-satu. Bagaimana Bu Putri mengawali, yaitu membuat pertanyaan utama. Dan buat pertanyaan utama tadi sudah dia menentukan arah kemana pendidikan akan kita bawa. Dan bagaimana pula mendepresiasikannya. Apa tujuannya dan apa produksi atau hasil yang dapat nantinya dicapai dari guru penggerak kita di tahun-tahun berikutnya dan juga saat ini. Kemudian ada lagi tadi Anya. Kalau tidak salah Ibu itu ambil pelajaran dari sana. Apa yang harus saya lakukan? Tentu ini adalah
bukan ibu sendiri maksudnya. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan dan mencapai tujuan serta visi misi dari calon guru penggerak, visi misi ke SDN 04, dan di sini tadi sudah diurai satu-satu. Kemudian digali mimpinya. Mimpi ini tentu berawal dari apa visi dari calon guru penggerak. Kemudian apa pula yang telah dituangkan bekerja sama musyawarah dengan Bapak Kepala Sekolah sampai nantinya ke komite menghilangkan visi misi sekolah tersebut. Kemudian baru dijabarkan untuk J-nya sebagai itu rencana di dalam pembelajaran. Baru diatur eksekusi. Itu tadi yang Ibu kutip. Dan sudah dibuat satu pertanyaan di bawah bimbingan PP. Inilah pertanyaan yang muncul di pikiran guru. Dan guru langsung tadi menjawab dan menempel. Inilah hasil dari pola pikir kita, wawasan kita yang tertuang di dalam kertas kita. Dari warna pink, ya, biru, kuning, dan juga ada hijau dan juga ada ini agak kemerahan. Ini dari warna-warna ini sesuai dengan pertanyaan. Ibu tadi juga mengutipnya dari paparan awal sampai akhir. Ibu membuat satu perbandingan. Ini visi misi dari CGP. Ini visi misi dari sekolah. Setelah Ibu hubungkan dengan P6, ya, Ibu hubungkan tadi dengan profil pelajar Pancasila antara visi misi dari CGP dan sekolah. Nomor satunya sama dengan apa yang tertuang di P6, yaitu di situ beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Dan guru-guru kita tadi juga mengharapkan itu. Itulah yang diharapkan. Dengan berintak tadi dan berakhlak mulia, maka karakter siswa akan dapat mudah-mudahan berubah di SDN 04 khususnya di bawah bimbingan PP kita. Dan kemudian Ibu lihat lagi untuk yang kedua. Dari visi dan juga visi dari CGP dan sekolah. Itu juga menginginkan siswa-siswa yang kreatif, berprestasi tadi dibuat oleh kepala sekolah, berprestasi dan kreatif dibuat oleh CGP kita. Itu tujuannya sama. Kreatif, dengan kreatif siswa maka akan hadirlah nanti lahirlah yaitu generasi yang berprestasi. Karena tadi juga murid itu siapa? Apa dari definisi murid? Ibu tadi tertarik. Definisi murid itu ini sudah tertuang. Murid di sekolah kita sadar. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah. Ibu tadi di sini ingin menambahkan sedikit. Murid adalah sesuai dengan filosofi bahwa dia adalah bagai kertas putih. Tabula rasa, dia pasti akan diukir, mau dihitamkan, mau diputihkan, mau merah. Itu adalah tergantung guru-guru yang telah dididik dan juga dilahirkan dengan adanya program penggerak ini. Disinilah untuk sama persepsi kita agar tabula rasa dari peserta didik itu lahir nanti siswa-siswa yang telah dididik, diarahkan ilmunya untuk dikembangkan wawasannya oleh guru-guru hebat di 04 setia ini. Ini harapan kita semua. Jadi untuk Ibu Putri tadi dari visinya sudah kalau Ibu menilai sama dengan visi sekolah. Dan juga dari program guru penggerak itu tujuan utamanya bagaimana P6 ini langsung teraplikasi di 04. Ini baru Ibu lihat karena Ibu sebagai pengawas binaan. Untuk yang nomor 1 sudah antara CGP dengan visi sekolah itu sudah terlaksana. Dibuktikan dengan yaitu pelaksanaan adanya kultum di hari Jumat. Ya, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar itu Bu PP sudah diterapkan di 04 walaupun CGP baru melaksanakan pendampingan 2. Ini berkat adalah dari yaitu pimpinan kepala sekolah hebat dan juga dari kerjasama dari guru-guru yang hebat di 04. Kemudian berkenegaraan global.
berkebinekaan global, anak kita juga sudah bisa dengan perayaan 17 kemarin mereka sudah tahu, oh ini adalah kita memiliki keberagaman. Bukan keberagaman di Indonesia, di sini juga di sekolah memiliki keberagaman dari mungkin ekonomi, tingkat segalanya ya, dan juga dari kemampuan berpikir anak itu berbeda-beda. Itu termasuk adanya suatu prestasi-prestasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Sering di sini Bu lihat ya, dengan juara-juara yang diperoleh di luar itu diberikan juga di dalam. Itu nantinya membuat anak bisa, oh ini harus saya kejar. Bermacam ragam ilmu harus saya miliki. Kemudian juga di sini bergotong royong. Dengan gotong royonglah ini sudah terlihat SDN 04 sebagai sekolah kita di pusat kecamatan. Mungkin dengan bergandeng tangan, baik itu dari seluruh stakeholder di dunia pendidikan, khususnya warga SDN 04, sudah banyak perubahan-perubahan selama kepemimpinan kepala sekolah. Berarti bergotong royong sudah terlaksana. Ini sudah 3 visi dari CGP dan visi sekolah tercapai. Kemudian mandiri. Mandiri di sini itu bukan saja kepada peserta didik. Semua stakeholder dan juga warga sekolah itu dilatih mandiri. Mandiri ini mungkin belum tampak nanti Bu PP, ini nanti akan kita tingkatkan setelah CGP kita ini menggali yang mandiri bagaimana yang harus diterapkan di sekolah. Kemudian baru bernalar kritis. Bernalar kritis ini sudah nampaknya diterapkan di sekolah kita karena bagaimanapun ya anak-anak bisa kita bawa untuk melaksanakan itu, ada lomba-lomba ya. Kemudian ada nantinya tentang bagaimana anak berwawasan luas. Akhirnya dia di dalam pembelajaran diterapkan. Sering anak bertanya kepada guru. Guru kadang mungkin bisa kewalahan karena kemajuan teknologi, banyak pertanyaan siswa yang mengacu kepada perkembangan zaman. Ini bernalar kritisnya sudah tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Itu dapat dilihat di dalam aplikasi pembelajaran. Dan juga dapat dilihat dari hasil penilaian tengah semester saat ini, anak bisa tidak mendapat tantangan dari soal-soal yang diberikan guru dengan jawaban-jawaban yang juga bukan dari itu harus textbook, tetapi dari wawasan bernalar kritisnya pun muncul. Kemudian anak kreatif, alhamdulillah ya, kreativitas siswa sudah terlihat ketika menyambut tamu-tamu kita, menyambut suatu kegiatan yang dilaksanakan di sini, maka kreativitas siswa banyak terlihat. Baik itu dari kesenian maupun itu dari segi-segi yang lain sudah banyak terlihat. Ini sebagai pengawas tentu Ibu melihat dari sisi visi CGP, visi sekolah, dan Ibu aplikasikan dengan ya profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah ini sekitar 75%. Walaupun belum ada CGP-nya kemarin sudah tercapai. Dengan CGP saat ini sama visinya, mudah-mudahan di tahun ini sudah mencapai itu 90%. Dan tahun 2024 ada 2 lagi CGP kita, itu mudah-mudahan sudah 100%. Karena Ibu Putri sudah panen raya, muncul nanti Ibu Yesniwan dan Niswatati, mudah-mudahan 100% profil pelajar Pancasila sudah membudidaya di SDN 04. Ini harapan kita, target 2024 sudah mencapai 100%. Semoga Allah kabulkan. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Ibu PP dan juga Bapak Kepala Sekolah yang selalu ya kreatifnya luar biasa. Ini luar biasa Bu PP. Kita lihatkan ya Kepala Sekolah. Ibu bahkan di sini hari apa kita kegiatan di sini rapat? Hari Kamis kan hari Rabu, ya. Hari Rabu ada kegiatan di sini rapat. Hari Kamis juga ada kegiatan kita rapat. Ibu lihat sampai jam 2, jarang kepala sekolah bertahan di sekolah. Bapak ini masih sibuk bagaimana mengatur strategi sekolah kita untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini di bawah pimpinan dari kepala sekolah yang benar-benar motivator, inovator, dan juga kreativitasnya cukup tinggi menjadi acuan dan juga motivasi terbaik bagi guru-guru kami serta peserta didik. Tentu tidak lepas itu adalah dari nantinya bimbingan Ibu PP berikan sepenuhnya kepada SD tercinta kita ini. Karena walaupun bagaimana Bu, dari kita untuk kita, oleh kita, kita semua yang membangun kampung halaman kita ini. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan.
Lebih terkurang mohon maaf. Ibu Putri tetap semangat. Mari kita tantang dengan kegiatan berikutnya. Insya Allah nantinya akan membuahkan hasil di panen raya, dan nanti kepala sekolah bersama guru kalau perlu kita hadir bersama di Buskaping panen raya pertama dari 04. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Korwil yang telah memberikan apresiasi dan begitu semangatnya kepada CGP kami dan juga dengan rekan-rekan sejawat. Maaf Bapak Kepala Sekolah, sudah kami mulai diskusinya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini tentu tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyaksikan penampilan dari CGP kita. Satu-satunya Asep dari 04 Pak, alhamdulillah dengan semangat dan begitu antusiasnya ibu-ibu dari 04 ini, CGP tahun ini dari 04, alhamdulillah tetap semangat. Mudah-mudahan sampai hasil panen raya nanti dan dapat menerapkan bagja yang telah ditayangkan tadi. Kalau 90% bagja yang telah ditayangkan oleh Ibu Darmila Putri tadi sesuai dengan visi, dan alhamdulillah Pak, langsung kami tanyakan lagi sudah terjawab oleh Ibu Korwil tadi. Visi dari Ibu Putri dan visi sekolah alhamdulillah sudah berkaitan. Sudah termasuk yang tujuan intinya adalah menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin memang sudah diulas oleh Ibu Korwil tadi. Tentunya dari rekan-rekan sejawat, dari Ibu Putri mungkin ada yang mengganjal atau ada yang kurang jelas, dan begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Tidak tertutup kesempatan, silakan kepada Ibu dan Bapak memberikan tanggapan atas perusahaan. Silakan Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Bakoto, sekaligus juga sebagai Korwil Pendidikan Kecamatan Bakoto. Seterusnya Ibu PP, Ibu Raidis Erita SPD yang kami hormati. Seterusnya Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 04 Setia. Jadi pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana tadi Ibu Darmila Putri sebagai calon guru penggerak angkatan 9, istilahnya yang telah menyampaikan visinya di hadapan kita semua. Ini visi daripada guru penggerak, dan tentu juga visi dari guru penggerak ini tentu harus sinkron. Harus sinkron dengan visi sekolah. Jangan sampai nanti bertolak belakang. Jadi nanti istilahnya visi sudah disusun bersama-sama, tahu-tahu yang dilaksanakan bertolak belakang atau di luar daripada visi sekolah tersebut. Jadi alhamdulillah, di sini tadi Bu Putri telah memaparkan tentang visinya yang tentu tujuannya juga seiring dengan visi sekolah. Yang pertama itu sebagaimana kita ketahui kan, visi sekolah kita itu kan adalah terwujudnya siswa yang beriman dan takwa, cerdas, terampil, kemudian juga berkarakter dan berwawasan lingkungan. Jadi di sini mungkin yang ingin kami tambahkan itu tadi memang visi dari Bu Putri sudah mencakup seluruhnya. Tapi setelah kami lihat tadi
kita memimpikan murid yang. Nah, ini dari jawaban daripada ibu-ibu itu tidak ada yang istilahnya yang menyatakan memimpikan siswa-siswa yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi wawasan lingkungan ini kan maksudnya peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Nah, yang tujuannya kemarin kami bikin seperti itu adalah tujuannya bagaimana sekolah kita ini menjadi istilahnya tujuannya untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah sehat. Nah, berwawasan lingkungan, memanfaatkan lingkungan sekolah kita yang tujuannya tentu nanti juga anak-anak kita itu terampil, kreatif. Nah, umpamanya lahan pekarangan kita manfaatkan, masih banyak lahan pekarangan kita yang kosong dan segala macamnya. Jadi tentu ini nanti visi sekolah yang sudah kita tuangkan secara bersama-sama, ini juga nanti harus menjadi perhatian dari Ibu CGP. Nah, untuk bisa nanti mengajak rekan-rekan sejawatnya, bagaimana istilahnya visi yang secara utuh, jangan ditinggalkan istilahnya seluruhnya harus bisa istilahnya kita bersamakan, sehingga nanti mungkin setahun 2 tahun, tentu tidak mungkin istilahnya visi sekolah itu akan dapat kita capai dalam waktu yang singkat. Tentu butuh waktu, butuh proses, dan ini tentu semuanya berkat atau yang intinya adalah kerjasama dari kita semua. Nah, jadi mungkin itu yang istilahnya perlu kami tambahkan di sini, supaya nanti istilahnya bukan hanya yang berkarakter saja, termasuk wawasan lingkungan itu sebenarnya juga termasuk karakter. Nah, jadi mungkin itu. Dan kepada Ibu Putri, terima kasih atas istilahnya visinya yang tujuannya tentu nanti muaranya kepada peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita hasil ini tentu akan kita lihat, akan kita peroleh. Nah, itu mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang. Nanti Bu Putri akan bisa melihat 10 tahun yang akan datang bagaimana alumni SD Negeri 04 Setia atau ibu-ibu yang lain. Ya, karena mereka lah nanti yang akan menggantikan kita semua. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Selamat kepada Ibu Putri, terus berkreativitas. Tentu nanti tujuannya juga dapat berbagi dengan rekan-rekan sejawatnya, istilahnya bagaimana kita istilahnya bisa memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 04 Setia. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan dan dorongan kepada CGP kami dan juga ibu-ibu rekan sejawat. Selanjutnya kita minta dari rekan sejawat. Di antara ibu-ibu siapa yang memberikan tanggapan dan juga saran berupa saran? Silakan pada Bu Yasniwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ibu Korwil serta sekaligus Ibu pengawas kita, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita SDN 04 Setia. Jadi atas permintaan Ibu pengajar praktek kita, Ibu Elis Erita, untuk meminta tanggapan dari teman sejawat dari calon penggerak, guru penggerak yaitu Ibu Putri. Dan kita semuanya sudah mendengar ulasan dari Bapak Kepala Sekolah kita beserta Ibu Korwil kita tentang visi misi yang disampaikan oleh calon penggerak, guru penggerak kita tadi yaitu Ibu Darmila Putri.
visi sekolah kita dan visi Ibu Putri yang disampaikan tadi, yang diulas tadi, itu sudah ada sinkron atau kesesuaian, yang itu semuanya sangat bermuara dan sangat bermanfaat kepada anak-anak kita ataupun anak didik kita nantinya. Kemudian yang kami bukan memberikan komentar, tapi memberikan tanggapan kepada Ibu Putri tadi. Kami sendiri sangat mendukung dan merasa tersanjung bisa mendampingi Ibu Putri tadi untuk mempresentasikan di hadapan kita semua. Ya, kemudian mudah-mudahan dari lingkungan kita SDN 04 Setia bisa menyusul dan mengikuti langkah-langkah Ibu Darmila Putri beserta Ibu Remi Febrianti. Sekarang angkatan 9, mudah-mudahan besok angkatan 10 kami bisa menyusul dan berikutnya lagi kami bisa mengikuti langkah-langkah Ibu calon penggerak angkatan sekarang ini. Kemudian kami merasa bangga sekali dengan Ibu calon penggerak angkatan 9 ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ibu-ibu angkatan 9 ini bisa terlaksana sampai panen raya nantinya, dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan semuanya yang kita rencanakan akan berjalan dengan mulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Yasmiwan yang telah memberikan tanggapan, saran, dan dorongan sesuai dengan penampilan dari CGP kita tadi. Terima kasih banyak kepada kita semuanya yang telah melaksanakan diskusi dan juga telah mendengarkan dengan serius acara kita pada hari ini. Sedikit juga kami berikan berupa bukan saran tapi dorongan lah yang sesuai dengan visi yang diangkat oleh Ibu Putri tadi, yaitu mengangkat GO. Sebagian kita mungkin belum begitu apa dengan GO ini, yang grafik organizer. Jadi ini adalah alat komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, nanti alangkah menariknya untuk siswa kita. Kalau seandainya ini nanti bisa kita laksanakan dan bisa kita angkat dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Karena mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini menjadilah pemimpin perubahan untuk prakarsa perubahan sesuai dengan bagja yang telah ditanamkan oleh Ibu Darmila Putri tadi. Karena kalau sesuai dengan ini kita laksanakan, mudah-mudahan generasi 04 Setia 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itulah yang dikatakan orang, kita menunggu tahun 2045 generasi emas. Nah, tahun emas. Nah, karena kalau 2045 nanti yang generasi kami dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Korun mungkin nggak ada lagi di dunia pendidikan, sudah pensiun. Nah, sama juga yang terjadi sekarang. Dulu masa-masa kita kan Pak Kepala pernah kita membayangkan bahwa air itu akan dibungkus dengan aqua. Ini akan bermain semuanya di udara. Tidak pernah kita bayangkan kan Pak, semasa kita sekolah. Tapi hal ini sekarang terjadi. Sebenarnya itu yang diimpikan, yang akan diharapkan 15 tahun yang akan datang. Itulah dengan program penggerak. Tetapi sebagian kita menyimpang dari itu. Untuk apa penggerak? Untuk apa merdeka? Kurikulum merdeka. Nah, itu karena kemampuan ini kurang.
Sebenarnya alasannya itu, tapi disembolotkan kepada yang lain. Sebenarnya karena kemampuan di bidang IT. Saya terus terang, maaf Pak Kepala Sekolah dan Ibu, saya katakan terus terang itu kepada guru-guru saya di sekolah. Bapak dan Ibu jangan menurunkan semangat dari generasi muda, ibu-ibu dan bapak yang muda. Bapak dan Ibu menganggap bahwa merdeka kita sudah merdeka. Yang berbau merdeka itu bukan merdeka, itu hanya singkatan. Jadi Bapak dan Ibu terus terang saja, saya katakan langsung, Bapak dan Ibu gagap teknologi itu, makanya Bapak dan Ibu cemerlang merdeka, penggerak. Jadi mohon, saya juga memang belum begitu apa di IT, tapi dengan semangat. Jadi sebagai pendorong bagi ibu-ibu yang angkatan 10 nanti mudah-mudahan lulus jadi CGP di angkatan 10. Nah, mungkin diskusi kita dan penampilan dari Ibu Dalmina Putri kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi dan juga Ibu Korwil, Ibu pengawas kami yang telah menghadiri mengikuti dengan semangat dan memberikan tanggapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga dukungan dari teman-teman sejawat. Kalau tanpa dukungan dari teman-teman sejawat dari CGP kami mungkin ini tidak akan terlaksana. Alhamdulillah sudah selesai pendampingan 2. Mudah-mudahan lebih lancar dan sukses untuk selanjutnya. Dan terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.